Jangan panggil mereka dengan LGBT, karena mereka bangga dengan sebutan itu. Lalu apa yang cocok untuk mereka? Sebut mereka sebagai PLT. Hah? PLT itu bukan pelaksana tugas. PLT itu maksudnya penyuka lobang tai. Ih, Ustadz ini kotor sekali omongannya. Ustadz kan tokoh agama. Ustadz kok ngomongnya begitu? Mendengarnya saja menjijikkan. Betul? Jijik apa tak jijik? Jijik. Mendengarnya saja menjijikkan, apalagi melakukannya. Kalau menangkap burung balam, burung ditangkap sambil menyelam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan malam. Salam Pramuka. Allahu Akbar. Apa kabar semua adik-adik, sehat? Panjang betul jawabnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan yang hadir ini semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat ketika nanti tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang handphonenya ada senter flash, tolong dihidupkan. Kita akan bersolawat sepanjang jalan. Jalan apa ini? Gajah Mada. Lupa saya saking kan berubah suasana malam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, cukup untuk upload TikTok. Siapa bilang orang Pramuka tidak pandai berselawat? Lihat update status malam ini. Betul? Siapa bilang jalan di Pekanbaru tidak bisa bercahaya? Malam ini langit tanpa bintang, karena bintang turun semua ke jalan Gajah Mada. Allahu Akbar. Ini TikTok, media sosial bernama FB, grup-grup WhatsApp mesti diisi dengan yang positif, diisi dengan syiar tabligh akbar, diisi dengan solawat, diisi dengan zikir. Setuju? Kalau tidak diisi dengan solawat, tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan tabligh akbar, media sosial akan diisi oleh LGBT.
Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami semuanya ya Allah. Amin ya Rabbal. L itu artinya lesbi, perempuan dengan perempuan, tak berselera menengok laki-laki, karena patah hati, karena dikecewakan laki-laki, karena KDRT, karena kena tinju, kena sipak, kena tunjang, dendam dengan laki-laki, akhirnya hanya jatuh cinta pada perempuan, namanya lesbi. Nauzubillah. Yang kedua, G artinya tidak berselera menengok perempuan, lewat cewek cantik cuek aja, lewat laki-laki meniti ailiu. Inilah orang paling terlaknat di dunia. LG. B, biseksual. Ini yang paling parah. ACDC. Pakai baterai bisa, pakai listrik pun bisa. Laki-laki oke, perempuan pun jalan. Punya istri, punya anak, tapi homo. Punya suami, punya anak, tapi lesbi. Biseksual. T, transgender, merubah kelamin, pindah dari laki-laki operasi ke perempuan, dari perempuan operasi ke laki-laki. Inilah nama yang paling tren sekarang, LGBT. Bangga mereka disebut dengan LGBT. Maka kita jangan lagi sebut dia dengan LGBT. Kalaupun disebut LGBT, maka LGBT singkatannya tidak lagi itu. Saya selalu mengatakan jangan panggil mereka dengan LGBT, karena mereka bangga dengan sebutan itu. Lalu apa yang cocok untuk mereka? Sebut mereka sebagai PLT. PLT itu bukan pelaksana tugas. PLT itu maksudnya penyuka lobang tai. Ih, Ustaz ini kotor sekali omongannya. Ustaz kan tokoh agama. Ustaz kok ngomongnya begitu? Mendengarnya saja menjijikkan. Betul? Jijik apa tak jijik? Jijik. Mendengarnya saja menjijikkan, apalagi melakukannya, apalagi melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pekanbaru, menyelamatkan Riau, menyelamatkan bumi lancang kuning, insyaallah. Takbir. Tepuk pramuka. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan Ustaz malam ini? Panas. Kalau Tuan pergi ke Tanjung Uru, jangan lupa membeli pisang kipas. Kalau kita punya rompi baru, memang bawaannya agak panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang menanya, apa itu LGBT? Maka jangan jawab dengan singkatan-singkatan yang mereka arahkan ikut kata mereka. Buat sendiri. LGBT artinya lubang ciri bongkak titanus. Bagi yang ada punya usaha-usaha sablon baju kaos di Pekanbaru, silakan buat di belakang. Selamatkan Pekanbaru dari LGBT, lubang ciri bongkak titanus. Tapi baju-baju yang model begini jangan dipakai sholat Jumat. Ini belum dibuat baju ini pakai sholat Jumat. Kawan terlambat di belakang nengok. Istilahnya menjijikkan. Bagaimana azab Allah untuk mereka? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Kerak bumi diputar ke atas, bagian bumi masuk ke dalam. Itulah dia sekarang menjadi laut terasin di dunia, disebut dengan Dead Sea. Dead artinya mati, sea artinya laut. Dead Sea, laut mati. Kenapa laut mati? Tidak ada yang bisa hidup di dalam. Ikan mati, tanam-tanaman mati, kadar garam tertinggi. Al-Bahrul Mayyit. Bahru laut, Mayyit mayat. Bahrul Mayyit, Dead Sea, laut mati di Yordania. Kampungnya orang Sadum.
Nama kampungnya Sadum. Jangan ikut perbuatan orang Sadum. Dari kata Sadum inilah sodomi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pekanbaru, Bumi Lancang Kuning dari perbuatan orang Sadum ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma yang jantan tak menghasilkan apa-apa. Maka salah satu cara Allah membinasakan orang-orang yang tak beriman adalah dengan merebaknya LGBT. LGBT merebak, akhirnya orang tidak menikah, jantan tak jumpa betina, perempuan tak jumpa laki-laki, akhirnya musnah. Ditambah lagi penyakit bernama virus HIV AIDS yang belum ada obatnya sampai sekarang. Ditambah lagi dengan penyakit yang luar biasa, orang tidak punya anak, orang tidak punya keturunan. Itu salah satu yang paling mengerikan ancaman di Eropa sekarang. Bukan kata Abdul Somad, kata pakar bernama Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis mengatakan Eropa akan tumbang. Salah satu penyebabnya adalah bukan karena orang Islam datang bawa pedang, bukan karena orang Islam datang bawa meriam, bukan, musnah sendiri. Gara-gara apa? LGBT. Orang Islam disuruh menikah. Ketika menikah, anaknya banyak. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, sambal belacan, lahir 10. LGBT, duit banyak, mobil mahal, rumah mewah, nikah tak mau, perempuan tak tertarik, laki-laki tak bernafsu, tua, sakit, mati, punah, musnah. Salah satu yang menyebabkan Eropa akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang Turki berduyun-duyun menuju Jerman. Sekarang di Jerman ada 2 sampai 5 juta orang Turki. Orang Maroko, Tunisia, Aljazair berduyun-duyun menuju Paris, Prancis dan Spanyol. Orang Pakistan, India, Bangladesh berduyun-duyun menuju London, Inggris. Inggris, Paris, Prancis, Jerman, Belanda sudah dikepung, dikelilingi. Bukan mereka yang membawa pedang, mereka datang membawa keselamatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang bule tidak mau punya anak. Kebetulan saya jadwal tausiah di Indah Kiat, Perawang. Selesai tausiah, kata panitia, Ustadz Somad mohon maaf, nanti Ustadz pulangnya diantar mobil, tapi di dalam mobil ini nanti ada bule Pak Ustadz. Tak apa-apa, jangankan bule, Pak Li pun saya hadapi. Betul, saya duduk depan, saya tengok di belakang bule, karena bule ini mau pulang ke Pekanbaru. Saya tanya, how are you bule? Fine, kata dia. Where are you come from? Switzerland. Are you married? No. Are you have children? No. Kau nikah bule? Tidak. Kau punya anak bule? Tidak. Why? Kenapa? Apa jawab dia? No time for children. Tak ada waktu untuk punya anak. Dia tidak mau punya anak. Prinsip mereka, kalau mau makan daging kambing, tak perlu beli kambing, cukup beli sate kambing. Apa namanya? Free sex. Tak bertanggung jawab. Sedangkan Islam diajarkan menikah. Menikah adalah ibadah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. So sweet my honey. Insyaallah adik-adik akan dipertemukan dengan orang baik-baik, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini padahal bukan pondok pesantren, ini padahal bukan sekolah Islam, tapi malam ini luar biasa. Ini acara tak ada bawa-bawa Islam sama sekali. Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru membangun kaum muda anti LGBT, bukan pesantren umum. Tapi coba tengok barisnya, sebelah kiri laki-laki semua, tak ada perempuan. Sebelah kanan perempuan semua, tak ada laki-laki. Ada laki-laki, ini mengawal perempuan. Kenapa laki-laki dengan perempuan mesti dipisahkan?
Kenapa tak disatukan saja laki-laki dengan perempuan? Saya pergi ke rumah makan, rendang ada, gulai ada, soto ada, tom yum ada. Tapi begitu ke dapur, saya tengok yang punya rumah makan cuman makan nasi pakai kerupuk. Bapak kerja di sini, saya yang punya rumah makan nih Pak Ustadz. Kenapa bapak tak makan rendang? Kenapa bapak tak makan gulai? Kenapa tak makan ikan bakar? Karena sudah terlalu sering, saya tak ada selera lagi dengan makanan ini Pak Ustadz. Orang kalau sudah terlalu sering menengok makanan, tak berselera menengok makanan. Sudah paham? Oke, belum paham, saya teruskan. Kenapa orang tak tertarik melihat perempuan? Penata koreografer tari, penata salon, penata wajah, penata artis, tiap hari menengok perempuan membuka aurat, akhirnya tak berselera menengok perempuan. Itulah mengapa kalian dipasang pagar, supaya apa? Supaya mengaum menengok perempuan. Membara bang, kalau pramuka membarakah, kalau tidak tak membara lagi kalian. Menengok perempuan biasa saja, lewat anak gadis perempuan, bro ada perempuan, cuek aja. Tapi kalau ada anak laki-laki, insya Allah Allah selamatkan. Orang tua ingat, di sekolah guru bertanggung jawab hanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Setelah pulang sekolah, yang bertanggung jawab adalah ayah, yang bertanggung jawab adalah ibu. Bagaimana tontonannya, bagaimana handphonenya, bagaimana pergaulannya. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Ingat, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Bapak kepala rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, kamu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya istri 1, anak 2, berarti bapak akan ditanya 4. Diri bapak, istri bapak, anak bapak. Yang paling besar tanggung jawabnya adalah orang yang akan ditanya tentang 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Ulaika humul muflihun. Inilah yang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan beliau sehat istiqomah insyaallah. 7 golongan, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka akan dinaungi Allah. Yauma la zilla illa zillu. Hari itu tak ada pokok kelapa, hari itu tidak ada tenda, hari itu tak ada tempat bernaung. Tempat bernaung hanya Allah, tempat bernaung hanya aras, tempat bernaung hanya singgasana. Orang yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, bukan ulama, bukan tuan guru. Yang dapat naungan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Pekanbaru, Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dengan banyak bersolawat, insya Allah diselamatkan anak-anak muda ini dari serangan LGBT insya Allah. Ibu selawatkan anaknya mau tidur malam, bapak selawatkan anaknya mau pergi sekolah. Bibarakatis salati ala nabi, barokah selawat, dijaga Allah anak-anak ini insya Allah. Amin. Kalau dia sudah kena LGBT, dia tidak lagi punya percaya diri, dia mau menikah nanti hanya sekedar malu kepada tetangga. Setelah itu dia pun akan lepaskan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis.
jadi pejabat pun dia, jadi apapun dia, hancur masa depannya. Maka kita yang menyelamatkan dari sekarang. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena biasa. Saya senang sekali malam ini. Kenapa semangat kali Ustaz Somad malam ini? Ini tausiah saya terakhir sejak subuh tadi. Dari mulai subuh, habis subuh sebelum Jumat, habis Jumat khutbah Jumat, habis itu ba'da Jumat, habis itu sore tadi. Ini tausiah terakhir. Saya pikir suara saya sudah habis. Saya pikir malam ini tabligh akbar tak bisa lagi bersuara berteriak. Saya mau yang slow-slow saja. Marilah kita ingat mati. Tapi malam ini saya semangat. Kenapa Ustaz semangat malam ini? Salah satu semangatnya adalah karena saya berhadapan dengan pemuda-pemuda calon pemimpin masa depan. Coba kalau yang hadir ini orang tua-tua semua, mana saya semangat gini? Itu apa semangat? Udah mau mati. Ustaz jangan ngomong gitu Pak Ustaz, tersinggung kami, sakit hati kami. Mendengar ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Kalaupun ada yang tua hadir malam ini, sesungguhnya mereka tidak tua. Mereka hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Tua ini bukan masalah angka. Umur ini bukan masalah tahun berapa. Umur adalah masalah rasa, Besti. Saya malam ini merasa umur saya sedang kembali ketika di pondok pesantren dulu. Ini rasa-rasa 17 sekarang. Nanti pas masuk mobil pulang ke rumah baru balik 47. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau mau muda pakai baju pramuka terus. Kalau mau muda ikut terus program Praja Muda Karana. Salam Pramuka. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak semangat, kakak-kakak semangat, kakak-kakak semangat, adik-adik semangat semuanya. Kenapa? Demi masa depan Indonesia, demi masa depan Riau, Pekanbaru, Bumi Lancang Kuning. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri sudah 60 menit. Terasa itu dari kaki kesemutan. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi dari lubuk hati yang paling dalam untuk kebaikan kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah jadikan Pekanbaru Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan anak-anak, adik-adik kita semuanya menjadi adik-adik yang soleh solihah, selamat dari fitnah akhir zaman, selamat dari LGBT semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.